Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Hanan Al-Taqid dengan tema cara Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Teman-teman buka lagi surat Toha. Kita masih membahas ayat ke-12 dari surat Toha. Kisah ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah di sebuah lembah yang sangat suci yang dinamakan dengan lembah Tua. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Yang pertama, Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa dengan kalimat Rabb. Konsep dari nama Rabb ini kemudian diistilahkan dengan rububiyah. Dia menjadi sebuah konsep akidah, konsep tauhid, konsep ma'rifatullah yang dikenal dengan istilah rububiyah. Salah satunya tadi Allah sebaik-baik pencipta, Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik pemelihara, Allah sebaik-baik pemilik. Udah belum kita meyakini 4 makna Rabb ini dalam kehidupan kita? Kita belajar yakin bahwa Allah menciptakan kita ahsani takwim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani takwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Artinya Allah menciptakan kita dengan bentuk yang udah sempurna. Mungkin bukan sempurna, lebih tepatnya udah terbaik, karena yang sempurna hanyalah Allah. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang terbaik, dengan komposisi yang terbaik, dengan ciptaan yang terbaik. Kemudian Allah sebagai sebaik-baik penjaga. Apa artinya? Implementasi Allah sebagai sebaik-baik penjaga dalam kehidupan kita adalah kita menjadi orang yang lebih berserah kepada Allah. Kenapa kita menyerahkan diri kepada Allah? Karena kita yakin Allah penjaga yang terbaik. Allah nggak akan menyia-nyiakan kepasrahan kita, memasrahkan diri, memasrahkan keluarga, memasrahkan harta di jalan Allah, karena Allah sebaik-baik penjaga. Salah satu contoh sederhananya adalah karena kita yakin Allah sebaik-baik penjaga, maka kita selalu membaca doa ketika kita mau melakukan safar misalnya. Kayak kita naik kendaraan, kita baca doa safar, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Kita baca doa safar karena kita percaya Allah sebaik-baik penjaga. Dan kita setelah baca doa safar itu jadi tenang dan yakin dalam perjalanan itu Allah akan menjaga kita. Maka kita belajar untuk menenangkan diri dengan ridho, belajar menenangkan diri dengan thiqah, belajar menenangkan diri dengan tawakkul atau tawakal. Setelah kita bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, hati kita menjadi tenang. Setelah kita bilang la haula wala quwata illa billah, hati kita menjadi tenang. Berarti kita sudah meyakini Allah sebaik-baik penjaga. Artinya kita nggak berdaya, kita nggak punya usaha yang bisa kita lakukan, kita udah mentok, kita nggak tahu lagi ngapain. Maka hanya Allah yang mampu melakukan dengan caranya. Hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang maha kuat, hanya Allah yang perkasa, hanya Allah yang mampu. La haula wala quwata illa billah. Di situ ada kalimat bahwa kita jadi tahu diri kalau kita tuh nggak bisa apa-apa, tapi kita jadi semakin yakin bahwa Allah lah yang maha kuasa. Kemudian Allah sebagai sebaik-baik pemelihara. Allah sebaik-baik pemelihara. Apa artinya? Kita belajar yakin bahwa Allah tuh yang paling baik dalam mengasih rezeki. Nanti kalau kita baca di dalam ayat 37, itu cara Allah mengingatkan Musa tentang masa lalunya. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى. Ini yang tadi saya cerita. Gimana cara Allah mengingatkan kembali kepada Musa tentang perjalanan hidup Nabi Musa dari sejak kecil.
Allah pengen ngasih tahu siapa yang menyelamatkan kamu dengan cara dihanyutkan ke sungai Nil. Siapa yang menyelamatkan kamu ketika kamu berada di dalam istana musuhmu, Fir'aun, ketika dia mau membunuhmu saat dia tahu bahwa kamu bayi Bani Israel. Siapa yang menyelamatkan kamu ketika kamu dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun gara-gara membunuh laki-laki Kipti? Siapa yang menyelamatkan kamu ketika kamu terkatung-katung di padang pasir? Siapa yang telah menyelamatkan kamu dan memberikan kamu tempat tinggal, keluarga, naungan di Madian? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cara Allah menyuruh Nabi Musa flashback tentang rububiyah, pemeliharaan dan penjagaan Allah dalam kehidupan Nabi Musa. Inilah iman, teman-teman. Belajar iman. Coba ingat-ingat lagi tentang perjalanan hidup kita. Harusnya itu menjadi ayat min ayatillah. Jadi perjalanan hidup kita selama ini dengan berbagai macam ujian dan pertolongannya adalah ayatun min ayatillah. Bukti-bukti di antara sekian banyak bukti bahwa Allah sebaik-baik pemelihara, bahwa Allah sebaik-baik penjaga. Selain membaca Al-Quran, kita juga membaca kehidupan kita sebagai sebuah ayatun min ayatillah. Bukti-bukti di antara bukti kebesaran Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat 23 itu kata Allah, linuriyaka min ayatinal kubra. Begitulah kami memperlihatkan kepadamu ayat kami yang besar. Ayat yang besar itu bukti. Ayat itu artinya bukti. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu adalah bukti-bukti tentang kebenaran Allah, bukti-bukti tentang kebenaran syariah, bukti-bukti tentang kekuasaan Allah, bukti-bukti tentang keagungan Allah. Di situ dijelaskan bukti-buktinya. Coba kita ingat, kalau Allah bukan sebaik-baik pemelihara, bagaimana kita bisa berada di dalam majelis ini? Mungkin kita udah celaka karena dosa-dosa kita di masa lalu. Kalau bukan Allah menolong kita, menyelamatkan kita, menjaga kita, mungkin kita udah berputus asa, ya udah binasa, udah celaka. Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita, mungkin kita udah semakin hancur. Coba kita renungkan kembali tentang diri kita, tentang masa lalu kita. Semua kita pasti punya pengalaman spiritual seperti Nabi Musa. Harusnya pengalaman-pengalaman itu menjadi ayatun min ayatillah. Harusnya pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita semakin mengenal Allah sebagai sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik penjaga atau Rabb. Percaya, tetapi kita masih punya Allah. Kalau kita masih punya Allah, la tahzan, kenapa kita harus bersedih? Bukankah Allah sebaik-baik pemelihara dan penjaga? Dan awal dari kebaikan itu adalah Allah menjaga dan menyelamatkan hati kita. Sehingga kita kuat menghadapi masalah. Berserah kepada Allah. Kalau berserah kepada manusia, kita akan kecewa. Berserah kepada harta, kita akan merasa kurang. Berserah kepada makhluk, kita akan merasa sedih, sakit hati. Maka berserahlah kepada Allah yang gak pernah mengecewakan siapapun selama dia berbaik sangka kepadanya. Karena ketika Allah sayang kepada kita, kepada seorang hamba, Allah akan mengutus manusia, malaikat, semesta untuk membantu hamba tersebut. Kita gak pernah tahu kecuali apa yang terlihat. Kadang-kadang ada banyak yang kita gak lihat, yang kita gak sadari, tetapi ternyata itu membantu kita. Bisa jadi kita lagi naik motor nih. Sebetulnya di depan itu jarak sekilo lagi, di jalan ada batu besar. Di jalan ada pasir yang tumpah dari truk. Sehingga ketika kita lewati jalan itu, kita mungkin akan terpeleset. Sehingga jatuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan seseorang yang baik hati, melewati jalan itu atau ada di situ. Kemudian Allah bujuk hatinya, sehingga dengan hati yang baik itu dia pun memindahkan batu dari jalan. Dia pun membersihkan pasir dari jalan. Sehingga dengan itu saat kita lewat, kita tidak akan terpeleset. Tapi kan kita nggak ngelihat. Kita nggak tahu ada kejadian itu kan. Kita taunya jalan kita aman-aman aja. Itulah kenapa Allah bekerja dalam misteri. Allah seringkali bekerja dalam gaib. Yu'minuna bil gaib, beriman kepada yang tidak tampak. Kita nggak boleh hanya beriman kepada yang syahadah, yang tampak. Kita juga harus beriman kepada yang gaib, yang tidak tampak, yang Allah rencanakan, yang Allah lakukan. Kita nggak harus tahu, tapi kita yakin bahwa Allah melakukan itu. Kalau kita hanya menyimpulkan yang tampak-tampak saja, berarti kita nggak pakai iman dalam hidup, hanya pakai indera. Karena kita hanya pakai indera, akhirnya kita banyak mengeluh. Akhirnya kita banyak khawatir. Akhirnya kita kurang bersyukur. Akhirnya kita nggak pernah belajar. Akhirnya kita nggak tahu cara berpasrah dan berserah kepada Allah. Karena kita cuma pakai indera yang penglihatan. Kalau kita nggak ngelihat, kita nggak percaya. Padahal Allah bekerja dalam diam. Allah bekerja dalam gaib yang tidak terlihat. Allah mengutus orang-orang baik untuk menolong kita, menyelamatkan kita tanpa kita sadari. Maka jadikanlah pengalaman hidup kita, kalau kita berterima kasih kepada seseorang, maka
yang lebih utama lagi, kita berterima kasih kepada Allah karena orang itu. Kita berterima kasih kepada seseorang karena membantu kita. Tetapi orang itu tidak akan membantu kita kecuali Allah yang membujuk hatinya untuk melakukan itu. Maka kita juga bersyukur kepada Allah karena telah mengutus orang yang baik itu untuk membantu.